Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kami dari sekeluarga besar Pawon Misteri Official mengucapkan banyak-banyak minta maaf ya. Apabila mungkin ada kata-kata yang tanpa disengaja menyinggung teman-teman. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri untuk menemani hari-hari teman-teman semua. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sekar mulai mengayunkan tangannya yang gemulai, meliukan tubuhnya yang indah, memainkan pinggulnya dengan goyangannya yang khas. Membuat seluruh penonton terkesima dengan tariannya malam itu. Tak lupa ia selalu mengibaskan selendang berwarna merahnya yang selalu tersampir di pundaknya. Selendang itu juga yang ia gunakan untuk menutupi sebagian dadanya yang terbuka karena kostum yang ia kenakan. Sebenarnya Sekar sangat enggan melakukan pekerjaan itu lagi. Suaminya, Nurdin, juga melarangnya kembali ke dunia malam itu. Namun keadaan yang membuatnya terpaksa kembali menjadi penari latar, menghibur para penonton pengagumnya. Terkadang ia harus menghadapi beberapa pria hidung belang yang dengan santai menggodanya. Tapi Sekar seorang yang kuat iman. Dalam prinsipnya, pekerjaan hanyalah sebagai alat untuknya untuk bisa bertahan hidup. Tetapi suaminya adalah prioritas utamanya. Ia tak akan membiarkan seorang pria asing manapun menjamah tubuhnya dengan bebas. Ia selalu menjaga kehormatan dan kesuciannya hanya untuk suaminya tercinta. Sudah beberapa bulan ini Nurdin mendapat musibah. Dirinya terjatuh saat hendak pulang setelah seharian bekerja di ladang. Seketika Nurdin mengalami stroke ringan. Sebagian tubuhnya tidak dapat digerakkan. Nurdin harus selalu duduk di atas kursi roda. Untuk kegiatan sehari-harinya harus dibantu oleh orang lain, seperti istrinya. Sekar sangat telaten dan sabar mengurusnya. Ia selalu meladeni setiap kebutuhan Nurdin. 1 minggu, 2 minggu, dan sudah hampir 1 bulan. Sekar hanya mengandalkan uang gaji terakhir yang didapat Nurdin. Sebisa mungkin dirinya menghemat agar kebutuhan sehari-hari tetap tercukupi. Lagi pula Sekar dan Nurdin belum memiliki momongan. Sangat mudah untuknya menghemat. Namun setelah 2 bulan, keuangan mereka menipis dan tabungan pun mulai berkurang. Sekar memutar otak saat itu. Apa yang harus dilakukannya agar dirinya bisa memiliki uang? Sedangkan Nurdin juga harus ada yang mengurus. Di tengah kebimbangan, akhirnya Sekar meminta izin untuk kembali menari pada malam hari. Karena sebelum dirinya menikah, Sekar adalah seorang penari kondang di kampungnya. Banyak orang yang mengagumi kelihayannya dalam menari. Di samping itu wajahnya yang sangat cantik. Awalnya Nurdin menolak permintaan Sekar. Namun setelah dipertimbangkan baik buruknya, akhirnya Nurdin menyanggupi permintaan Sekar. Dengan catatan, Sekar tidak boleh pulang melebihi jam 10 malam. Sekar tersenyum bahagia saat itu. Dia bisa bekerja pada malam hari. Sedangkan siangnya dirinya tetap bisa merawat suami tercintanya. Malam itu seperti biasa, Sekar bersiap akan pergi menari. Malam itu dirinya diundang ke acara pertunangan anak gadis Pak Lurah. Sebelum Isya dirinya harus sudah berangkat. Sekar mulai berhias, memakai sanggul berukuran sedang, kebaya brokat berwarna maron, dan tak lupa selendang merah kesayangannya. Ia lalu berpamitan kepada Nurdin. "Mas, aku pergi dulu ya. Insya Allah acara cuma sebentar. Aku gak akan pulang larut malam. Susu di atas meja cepat habiskan ya mas. Nanti sepulang aku dari rumah Pak Lurah, aku pijitin kaki Mas Nurdin," ucapnya ramah seraya mengecup tangan suaminya. Nurdin mengangguk pelan. Iya, hati-hati," sautnya lirih. Sekar melangkah keluar.
namun dirinya kembali menoleh ke arah Nurdin. Seperti sangat berat meninggalkan suaminya malam ini. Perasaannya sangat tidak enak. Jika bukan karena undangan langsung dari Pak Lurah, dirinya lebih memilih menolak undangan itu dan memilih libur menari untuk menjaga suaminya di rumah. Namun perasaan itu segera ditepisnya dan Sekar segera berangkat dengan menaiki ojek langganannya. Sesampainya di sana, Sekar mulai berlenggak-lenggok, menari, memainkan jari-jari lentiknya dan menggerakkan tubuhnya dengan gemulai. Sesekali memainkan selendang merahnya, memukau para tamu undangan yang hadir malam itu. Tepuk tangan riuh dan lemparan bunga dipersembahkan untuk Sekar, sang penari berbakat. Namun kesuksesan seorang tak luput dari cobaan. Tetap saja ada orang lain yang merasa iri dan dengki terhadapnya. Ningsih yang tak lain kawan baik Sekar. Mereka berteman sejak kecil, bermain bersama, bersekolah di tempat yang sama, berlatih di sanggar yang sama, hingga pernah satu panggung bersama. Namun Ningsih yang merasa tak sepopuler Sekar selalu merasa iri dan menjadikan Sekar saingannya. Ningsih sangat senang ketika Sekar menikah dengan Nurdin yang hanya seorang anak yatim piatu dan hanya buruh di ladang. Ningsih berhasil melengsarkan Sekar yang semula hendak dipinang oleh Amri, seorang anak juragan sawit yang tinggal di kota. Ningsih memfitnah Sekar dengan mengatakan jika Sekar adalah perempuan yang sudah ternoda. Dirinya menjelek-jelekan Sekar di hadapan keluarga Amri, dan tentu saja orang tua Amri segera menyuruh anak mereka untuk menjauhi Sekar dan mereka pindah keluar kota agar mereka tidak lagi berhubungan. Sekar tidak mengetahui hal itu. Yang Sekar tahu, Amri begitu saja meninggalkannya dan hilang tanpa kabar. Sampai akhirnya Sekar bertemu dengan Nurdin, laki-laki soleh yang mau menerima Sekar apa adanya. Sekarang Nurdin kembali cemas karena Sekar telah kembali menari di panggung. Dirinya sangat takut tersaingi oleh Sekar. Karena sebelumnya Ningsih yang selalu kebanjiran orderan dan para penonton yang selalu setia menyaksikan tariannya. Semenjak Sekar kembali ke panggung, Ningsih merasa tergeser oleh Sekar. Malam itu rencana jahat pun dibuat oleh Ningsih untuk mencelakai Sekar. Sekar, ini ada sedikit dari kami. Terima kasih karena sudah menyanggupi undangan kami. Kami sangat terhibur dengan penampilan kamu malam ini. Ujar Bu Lurah seraya menyerahkan sebuah amplop kepada Sekar. Iya Mbak Sekar, aku senang banget loh Mbak. Akhirnya aku kedatangan artis papan atas di acara tunanganku ini. Tambah Murni, putri semata wayang Pak Lurah. Sekar hanya tersenyum mendengar pujian-pujian yang dilontarkan kepadanya. Sebenarnya hati dan pikiran Sekar terus teringat pada Nurdin, suaminya. Setelah dirasa cukup, akhirnya Sekar memberanikan diri untuk berpamitan kepada tuan rumah. Dia ingin segera pulang karena harus kembali mengurus suaminya. Sekar menaiki ojek langganannya untuk segera pulang. Ia sengaja menyuruh Mang Entis untuk menungguinya sampai acara selesai. Di tengah perjalanan yang sepi, tiba-tiba mereka dihadang oleh 4 orang pria yang wajahnya tidak terlihat karena sengaja ditutupi. Mang Entis mendadak menghentikan motornya dan berusaha melindungi Sekar dari kawanan yang disangka perampok. Sekar berteriak meminta tolong, namun karena keadaan jalan yang amat sepi dan jauh dari rumah penduduk, teriakan Sekar pun sia-sia. Kawanan itu mulai menyerang dan menghajar Mang Entis. Mang Entis berteriak menyuruh Sekar untuk melarikan diri, sebelum dirinya kemudian jatuh tersungkur ke tanah. Sekar lari dengan sekuat tenaga, berharap akan ada bantuan di tempat sesepi itu. Ia berusaha lari meski nafasnya terengah-engah. Yang dia ingat hanyalah suaminya yang sedang menunggu kepulangannya di rumah. Sampai akhirnya kawanan itu berhasil menangkapnya dan melakukan hal keji kepada Sekar. Sekar melangkah masuk ke dalam rumah
dan melihat suaminya yang sedang tertidur di kursi roda. Ia lalu memapah dan membaringkan suaminya di atas kasur. Nurdin membuka matanya karena terkejut tubuhnya diangkat seseorang. Sekar, kamu sudah pulang?" Tanyanya tersendat-sendat. Sekar hanya mengangguk tanpa menjawab pertanyaan Nurdin. Kemudian dengan lembut ia memijat kaki suaminya. Tak lama Nurdin kembali tertidur. Sekar menyeka air matanya yang terus menetes deras di pipinya, berharap yang telah menimpanya hanyalah sebuah mimpi buruk. Keesokan harinya, Mang Entis yang terlihat babak belur di wajahnya datang bersama Pak Lurah ke rumah Nurdin. Dilihatnya Nurdin dengan keadaan yang memilukan, tak berdaya dan duduk di kursi roda. Pak Lurah tak sampai hati jika harus memberitahu hal yang terjadi pada Sekar. Namun bagaimanapun, Nurdin harus tahu apa yang sudah menimpa istrinya itu. Dengan terbata, Pak Lurah menjelaskan keadaan semalam. "Nak Din, Bapak minta maaf karena Bapak juga sebenarnya nggak tega ceritain ini ke Nak Din." Tapi ucapan Pak Lurah terhenti dan dia menoleh ke arah Mang Entis. Mang Entis mengangguk meminta Pak Lurah kembali melanjutkan ucapannya. "Semalam sepulang dari rumah saya, Sekar dan Mang Entis dihadang kawanan perampok di tengah jalan. Mang Entis dipukulin sampai gak sadar. Tapi sebelumnya Mang Entis sudah coba melawan dan melindungi Sekar. Mang Entis nyuruh Sekar buat melarikan diri dari tempat itu. Tapi Mang Entis gak tahu Sekar bisa menyelamatkan diri atau tidak. Terus setelah Mang Entis sadar, Mang Entis langsung ke rumah saya buat melaporkan kejadian yang baru saja menimpanya. Saya dibantu warga akhirnya mencari keberadaan Sekar. Dan kami menemukan Sekar sudah meninggal di tengah kebun, Nak." Jelas Pak Lurah kemudian dirinya menangis terseduh-seduh. Nurdin amat sangat terkejut mendengar penuturan Pak Lurah. Tangisnya pecah, ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Namun semalaman Nurdin masih sempat dengan jelas melihat Sekar pulang ke rumah dan membaringkannya di kasur dan memijat kakinya. Lalu pagi-pagi sekali, Sekar sudah menyekanya dengan air hangat, mengganti pakaiannya dan memakan yang tersaji di meja makan, yang baru saja dilahapnya. Jika memang Sekar meninggal semalam, lalu siapa yang bersamanya beberapa jam yang lalu? Nurdin menyaksikan pemakaman istri tercintanya. Ia tak pernah menyangka jika istrinya akan pergi secepat itu. Di saat dirinya masih membutuhkan kasih sayang Sekar. Pak Lurah menghampirinya dan berusaha menenangkan Nurdin yang terlihat masih sangat bersedih. Begitu berat jika harus menjalani kehidupan tanpa Sekar. Baginya Sekar adalah istri soleha dan yang sangat luar biasa. "Nak Din, gak perlu khawatir. Nanti saya akan suruh orang kepercayaan saya untuk merawat dan menyiapkan kebutuhan Nak Din selama Nak Din belum sembuh. Saya juga akan membiayai pengobatan Nak Din sampai sembuh," ucap Pak Lurah penuh prihatin. Nurdin hanya mengangguk pelan. Tiba-tiba Ningsih menghampirinya dan mengucapkan bela sungkawa atas kematian Sekar. Air mata buaya menetes di pipinya. Semua yang diucapkan hanyalah kebohongan belaka. Setelah 1 minggu kepergian Sekar, Nurdin masih meratapi kematian istri tercintanya. Dipeluknya dengan erat foto Sekar dan diciumnya berkali-kali selendang kesayangan Sekar. Tiba-tiba angin berhembus lembut menerpa wajah Nurdin yang kala itu bercucuran air mata. Dia merasakan ada sentuhan lembut yang menyentuh wajahnya. "Mas Nurdin," panggil seseorang yang terdengar lirih di telinganya. Nurdin menoleh, namun tak ada siapapun di sana. Malam itu Wiro dan Ujang sedang mengendarai sepeda motor setelah pulang dari pos ronda. Kemudian mereka berpapasan dengan seorang wanita cantik yang sedang berjalan sendirian di tengah gang sempit.
Wiro yang melihatnya segera menyuruh Ujang untuk menghentikan motornya. "Jang, berhenti dulu, ada cewek cakep noh," ujar Wiro menunjuk ke arah wanita itu. "Mana ah?" tanya Ujang yang penasaran. "Noh, di sono noh," sautnya sambil terus mengintai. "Ah, malam-malam gini mana ada cewek berani jalan sendirian di tempat sepi kayak gini lagi," ucap Ujang tak yakin. "Udahlah, sono kamu pergi duluan. Aku mau nemenin tuh cewek, siapa tahu rezeki nomplok," ujar Wiro yang sangat kehausan jika melihat wanita cantik. Ujang pun kembali pergi meninggalkan Wiro. Dengan mengendap-endap, Wiro melangkah menghampiri wanita cantik yang dilihatnya. "Neng, mau kemana malam-malam gini?" tanyanya sambil memandangi tubuh wanita berkebaya merah itu. "Pulang bang," jawabnya singkat. Wiro cekikikan mendengar pertanyaannya dijawab oleh wanita itu. "Abang temenin ya neng?" tanyanya lagi berusaha menggoda. Wanita misterius itu hanya mengangguk pelan. Tiba-tiba Wiro merangkul tubuhnya dan mengajak wanita itu ke semak belukar. Ia menatap ganas tubuh wanita di hadapannya itu. Tatapannya seperti singa yang kelaparan, yang siap menerkam mangsa di hadapannya. "Neng, kita mojok dulu ya di sini, mumpung sepi," ucapnya lagi sembari memegang bahu wanita itu dan hendak menciumnya. Tiba-tiba, wanita cantik itu seketika membuka mulutnya yang penuh belatung dan cacing. Keesokan harinya warga dibuat geger dengan penemuan mayat di semak belukar yang terkapar dengan kondisi mengenaskan. Dari wajah hingga leher yang rusak dipenuhi lubang-lubang besar dan mengeluarkan belatung. Sampai tidak ada satu orang pun yang mengenali wajah mayat itu. Tak lama Ujang yang hendak pergi ke pasar berhenti karena melihat warga berkerumun di area itu. Ada Pak Lurah dan beberapa orang polisi juga di sana. Mereka hendak memasang garis kuning. Ujang menghampiri kerumunan warga dan ikut melihat mayat siapa yang sudah membuat geger orang-orang kampung pagi itu. Ujang melihat dengan teliti baju yang dikenakan mayat itu. Dan, "Wiro! Ini Kang Wiro! Ini Kang Wiro! Benar, ini Kang Wiro!" teriaknya histeris. Pak Lurah beserta salah satu polisi menghampirinya. "Kamu yakin ini mayat Wiro, Jang?" tanya Pak Lurah. "Iya Pak, saya yakin. Semalam dia ronda bareng saya Pak, terus kami pulang berboncengan. Tapi di tengah jalan Kang Wiro minta turun karena melihat wanita sedang berjalan sendirian di gang ini. Iya, tepat di sini Kang Wiro minta turun. Saya sudah coba bilang kalau nggak mungkin ada wanita malam-malam lewat sini. Tapi Kang Wiro tetap aja turun dan menyuruh saya pergi," jelas Ujang seraya menangis sesegukan. Salah satu petugas kepolisian memutuskan untuk membawa Ujang ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Sedangkan mayat Wiro dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Terlihat Bonar yang berlari tunggang langgang dan nampak ketakutan. Bonar baru saja menyaksikan kematian Wiro yang mengenaskan. Dia berlari menuju rumah Ningsih. "Ningsih!" panggilnya. Ningsih tergopoh menghampiri Bonar yang terlihat sangat ketakutan. "Ada apa, Kang?" tanyanya terkejut. Wiro mati Ningsih," jawabnya bergetar. "Apa?" Ningsih terkejut mendengar kabar kematian Wiro. Kemudian Bonar menceritakan apa yang baru saja dilihatnya, serta kesaksian Ujang yang terakhir kali bersama Wiro. Ningsih terbelalak dibuatnya. Dia memutar otak. Jangan sampai dirinya terlibat dalam kasus kematian Wiro. Dan jangan sampai perbuatan jahatnya terhadap Sekar terendus oleh pihak kepolisian. Kemudian dirinya menyuruh Bonar untuk menemui kedua rekannya yang lain, yaitu Jaka dan Trisno. Malam itu Ningsih membuat rencana untuk mencelakai Sekar. Ia kemudian menyuruh Wiro, Bonar, Jaka, dan Trisno untuk membantunya melancarkan niat jahatnya. Ningsih tahu jika mereka berempat sangat mengidolakan Sekar. Namun Sekar selalu menghindar jika bertemu dengan mereka berempat karena mereka merupakan preman di kampungnya.
Ketika Sekar pulang bersama Mang Entis, mereka berempat menghadang dan memukul Mang Entis hingga tak sadarkan diri. Kemudian mengejar Sekar yang berlari menyelamatkan diri. Dan sesuatu yang buruk pun terjadi pada Sekar. Ya, mereka memperkosa Sekar dan kemudian membunuhnya dengan keji. Jasadnya mereka gantung di sebuah pohon besar di tengah kebun. Namun Ningsih tidak tahu jika mereka berempat memperkosa Sekar sebelum kemudian membunuhnya. Terlihat Sekar sedang memijit kaki Nurdin dengan penuh perhatian. Seperti malam-malam sebelumnya, dirinya selalu memijat kaki suaminya ketika Nurdin telah tertidur pulas. Berharap jika kelumpuhan itu akan segera hilang dan suaminya bisa beraktivitas seperti semula. Maafkan aku yang tak bisa lagi menjadi istri yang sempurna untukmu, Mas. Sekar terisak. Sekar kemudian mengecup lembut kening suaminya. Tangisnya pecah, kemudian dia menghilang. Bersamaan dengan itu, Nurdin terbangun dan merasa jika Sekar ada di sampingnya. Nurdin menoleh ke sana kemari, mencari keberadaan istrinya. Sekar, jangan buat aku melupakanmu sedetik pun. Karena sampai sekarang aku masih sangat mengharap kehadiranmu, Sekar. Ucapnya terisak dan dia kembali tertidur. Seseorang mengetuk pintu rumah Bonar. Bonar segera membuka pintu rumahnya dan mendapati istrinya berdiri di sana dengan wajah yang pucat. Nok, katanya mau nginep di rumah bule. Tanya Bonar seraya mengucek-ngucek matanya yang masih mengantuk. Enggak jadi, jawab Denok singkat. Pagi tadi Denok berpamitan untuk ke rumah bulenya di desa seberang dan berencana akan menginap semalam di sana. Namun entah kenapa malam itu Denok tiba-tiba pulang tanpa mengabari Bonar. Bonar tersenyum girang melihat istrinya yang telah pulang malam itu. Rencananya ia akan meminta jatah kepada Denok. Bonar melihat Denok yang sudah terbaring di kasur. Ia lalu mendekati dan mulai menjamah tubuh istrinya itu. Denok membalikan tubuhnya dan seketika Bonar menjerit ketika melihat wajah Denok berubah menjadi Sekar dan melotot ke arahnya. Kak, kamu sudah mati. Sekar menyeringai dan tertawa cekikikan. Dia memperlihatkan kuku-kukunya yang tajam dan hendak mencakar wajah Bonar. Dengan sikap Bonar menghindar, namun Sekar tak menyerah. Ia terus menyerang Bonar dengan kuku-kukunya yang tajam. Dan seketika Bonar teriak ketika Sekar berhasil mencakar lehernya dan membuat goresan dengan bercak darah. Bonar berusaha berlari keluar rumah. Dia lari sambil memegangi lehernya yang terluka akibat cakaran Sekar. Bonar berteriak minta tolong. Sekar terus mengejarnya dan tubuh Bonar menabrak ranting kayu yang tajam dan menusuk perut menembus hingga punggungnya. Bonar tewas seketika. Seketika suara tawa Sekar melengking di kegelapan malam. Pagi itu Mang Entis bertandang ke rumah Nurdin setelah mengikuti acara pemakaman Bonar. Kang, sapanya kepada Nurdin yang tengah duduk di kursi rodanya. Tis, dari mana? Tanya Nurdin yang melihat Entis berpakaian lumayan rapi. Habis ngelayat, Kang. Loh, siapa yang meninggal? Tanya Nurdin terkejut. Kang Bonar, pagi tadi ditemukan meninggal di kebunnya Pak Samad. Ngeri, Kang, perutnya tertusuk ranting. Cerita Entis seraya bergidik mengingat kematian tragis yang dialami Bonar. Nurdin hanya mengangguk dan turut prihatin dengan hal yang menimpa Bonar. Semenjak Neng Sekar meninggal, kampung ini selalu dikejutkan dengan kematian-kematian tragis dan aneh. Apa ini ada hubungannya dengan kematian Neng Sekar? Tambahnya lagi nampak berpikir, apa hubungannya, Tis, mereka yang meninggal dengan kematian Sekar? Entis menghela nafas. Akang ingatkan kalau sebelum Sekar meninggal, kita berdua sempat dihadang oleh 4 orang kawanan bertopeng hitam. Tanya Entis mengingatkan. Nurdin mengangguk. Dan sampai sekarang kita belum tahu siapa mereka.
Lalu setelah itu kita dikejutkan oleh kematian Bang Wiro yang mengenaskan dan Bang Bonar secara berturut-turut. Saya jadi curiga. Ucapan Entis terpotong oleh Nurdin. Jadi maksud kamu Wiro dan Bonar mereka yang sudah membunuh Sekar? Selidik Nurdin. Entis mengangguk, mantap. Ningsih terlihat mondar-mandir gelisah. Begitu juga Jaka dan Trisno. Mereka menatap cemas ke arah Ningsih. Kematian dua rekan mereka membuat mereka takut akan terbongkarnya kejahatan mereka. Gimana, Neng? Tanya Jaka bingung. Gimana apanya, Kang? Ini semua salah kalian, Kang. Kenapa sih pakai diperkosa segala? Kalian ini benar-benar otak mesum. Bentak Ningsih menyalahkan perbuatan mereka. Sama aja, Neng. Seandainya nggak diperkosa pun kita udah bunuh Sekar. Dan arwahnya pasti gentayangan. Saud Trisno. Ningsih berusaha menyangkal jika semua kematian aneh kedua preman itu adalah perbuatan Sekar. Jaka dan Trisno menggeleng. Suasana hening, mereka saling menatap bingung tentang apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara pintu yang terbuka secara perlahan. Mereka semua terkejut. Jaka memberi isyarat supaya mereka semua diam dan tak mengeluarkan suara sedikit pun. Jaka melangkah perlahan diikuti Trisno. Mereka memeriksa pintu belakang rumah Ningsih, sedangkan Ningsih tetap pada tempatnya di ruang tamu. Jaka dan Trisno mengendap-endap dan mengintip dari balik tembok, tapi tak ada siapapun di sana. Dan seketika Ningsih berteriak. Jaka dan Trisno segera berlari menuju suara teriakan Ningsih. Ada apa, Neng? Tanya Jaka yang terkejut. Itu Kang. Ada Sekar di sana, Kang. Bagi Ningsih seraya menunjuk ke arah jendela. Trisno bergegas memeriksa jendela yang ditunjuk oleh Ningsih dan tak menemukan apapun di sana. Gak ada, Neng. Ningsih mendekati jendela dan tak melihat Sekar yang baru saja menampakkan diri di hadapannya dengan wajah pucat yang menyeramkan. Ningsih bergidik ngeri dan memutuskan untuk mengunci diri di kamar, sedangkan Jaka dan Trisno memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Terlihat Nurdin yang murung sedang menatap keluar jendela. Netranya menatap nanar. Jika harus terus mengingat kematian Sekar yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Dalam lubuk hatinya ia sangat ingin mengungkap kasus kematian istrinya. Namun apa daya, dirinya masih belum bisa berjalan dengan bebas. Kakinya masih belum bisa digerakkan sepenuhnya. Nurdin kembali memutar kembali kursi rodanya dan menuju ke kamar. Perlahan ia merebahkan tubuh kekarnya di kursi tipisnya. Dan mulai memejamkan matanya, berusaha melupakan Sekar untuk sejenak. Mas, Sekar menyapa Nurdin dengan penuh kelembutan. Sekar membelai rambut tebal suaminya dan menatap wajah tampan Nurdin yang terlihat penuh beban dan penderitaan. Mungkin suaminya itu belum bisa melupakan dirinya karena yang Sekar tahu Nurdin sangat menyayangi dan mencintainya. Sekar menitikkan air mata, dipijatnya kaki Nurdin dan berharap supaya suaminya itu lekas pulih. Sekar mengikatkan selendang kesayangannya itu di kaki Nurdin, kemudian terbang meninggalkan suaminya yang masih tertidur lelap. Trisno semakin gelisah. Malam itu dia tidak bisa memejamkan matanya. Ditambah badannya yang terasa pegal malam itu, membuatnya keluar rumah untuk sekedar mencari angin segar di teras rumah. Tak lama ia melihat seseorang berjalan ke arahnya. Rupanya itu Jaka. Dia berjalan sangat tergesa-gesa, seperti ada yang sedang mengejarnya. Tris! Sapanya setengah berteriak. Jaka menarik tangan Trisna untuk segera masuk kembali ke dalam rumah. Ada apa? Tanya Trisna terkejut. Aku diikuti arwah Sekar. Ih, serem banget, Tris. Ucapnya sambil mengintip keluar jendela. Di mana? Tanya Trisno dan mulai cemas. Di sini. Tiba-tiba suara Jaka berubah menjadi suara seorang wanita dan setengah mengeram. Jaka menoleh
dan wajahnya berubah menjadi sekar. Wajah pucat dengan darah segar di mulutnya. Mulutnya yang menganga dan tangannya mencengkram, siap untuk mencakar dengan kuku-kukunya yang panjang, yang tajam. Trisno seketika berteriak dan Trisno tak sempat melarikan diri dan sekar menusuk leher Trisno hingga menembus tengkuknya. Trisno tewas bersimbah darah. Jaka mengetuk pintu rumah Trisno, namun tak ada jawaban. Jaka mengetuknya lagi untuk yang kedua kalinya, namun tetap tak ada jawaban. Hingga ketiga dan keempat kalinya, sampai akhirnya ia mendobrak paksa pintu rumah Trisno. Dan seketika Jaka berteriak, memekik, terkejut melihat Trisno terkapar bersimbah darah. Ia memeriksa dan menemukan Trisno sudah tidak bernyawa. Jaka buru-buru keluar rumah Trisno dan berlari terpirit-pirit hingga sesekali tubuhnya terjatuh karena saking takutnya. Lalu ia menuju rumah Ningsi. Sesampainya di sana, terlihat Ningsi yang sedang menari dari dalam rumahnya. Jaka yang semula nampak ketakutan mengendap-endap mengintip dari jendela rumah Ningsi. Nafsunya memburu seketika melihat gemulainya tubuh Ningsi yang sedang menari dengan hanya menggunakan kain jarik yang menutup dari dada hingga lututnya saja, serta selendang merah yang ia sampirkan di lehernya. Jaka menatap tajam tubuh Ningsi dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dia menelan ludah karena sangat bergairah melihat setiap lekuk tubuh Ningsi. Dibukanya pintu rumah Ningsi secara perlahan, tanpa membuat Ningsi menyadari kedatangannya. Kemudian tanpa pikir panjang, dia langsung memeluk Ningsi dari belakang dan mulai meraba tubuhnya. Ningsi memberontak, berusaha melepaskan diri dari Jaka. Namun usahanya sia-sia. Jaka sangat kuat mendekap tubuhnya. Ia lalu menyeret Ningsi ke dalam kamar dan membanting tubuhnya ke ranjang. Tersibaklah kain jarik yang dipakainya hingga menampilkan bagian paha yang mulus. Jaka terbelalak melihat pemandangan di depannya. Ia berniat untuk melampiaskan nafsu bejatnya kepada Ningsi. Tapi tiba-tiba Ningsi tertawa cekikikan. Raut wajahnya menyeringai. Matanya melotot ke arah Jaka dan suaranya berubah menjadi serak dan parau. "Apa kau ingin memperkosaku untuk yang kedua kalinya?" Tanyanya, dan tiba-tiba wajah Ningsi berubah menjadi sekar. Jaka terkejut dan sangat ketakutan melihat Sekar dengan wajah yang penuh amarah dan menyeramkan. Sekar menyerang Jaka dengan membabi buta. Jaka tak kuasa menghindar dari serangan yang diarahkan Sekar kepadanya. Sekar mengangkat tubuhnya hingga melayang di udara, kemudian membantingnya ke lantai. Kemudian mengangkatnya lagi dan melemparkannya ke dinding. Jaka terlihat lemas dengan darah membanjiri tubuh dan wajahnya. Seketika Sekar menghunus pisau dapur dan menusukkannya ke perut Jaka. Seketika itu tubuh Sekar berubah menjadi Ningsi. Terlihat Ningsi yang sedang menancapkan pisau di perut Jaka. Dirinya tersadar, kemudian mengikik histeris. Ia benar-benar tak menyadari apa yang baru saja diperbuatnya. Ningsi menoleh dan melihat Sekar berdiri di sampingnya dengan wajah sendu. Sekar menangis sesegukan. "Kenapa kamu melakukan ini padaku, Ningsi? Kamu sahabatku, bahkan aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri. Kenapa kamu tega menghancurkan hidupku, Ningsi?" Ningsi menangis terseduh-seduh mendengar ucapan Sekar. Maafin aku, Sekar. Aku hilaf, sudah berbuat jahat sama kamu. Aku terlalu iri dengan ketenaran dan kesuksesan yang kamu raih, Sekar. Aku benci melihat secuil kebahagiaan yang kamu dapatkan. Ucapnya seraya terisak. Sekar menyeringai. Ia nampak geram mendengar perkataan Ningsi. Ia mengulurkan tangannya hendak mencekik leher Ningsi. Namun tiba-tiba saja terhenti karena mendengar azan subuh berkumandang. Sekar perlahan mundur dan menghilang. Ningsi terseok-seok berjalan sambil terus terisak.
Beberapa warga melihat dan menanyakan apa yang terjadi, namun Ningsih seakan tak menghiraukannya dan terus berjalan, hingga dirinya tiba di rumah Sekar. Diketuknya pintu rumah Sekar. Tak lama pintu itu terbuka dan terlihat Nurdin nampak berdiri menggunakan tongkat. "Mas Nurdin." Ningsih terbelalak melihat Nurdin yang sudah bisa berdiri meski masih menggunakan tongkat. "Kak, kamu sudah sembuh, Mas?" tanyanya lagi. Nurdin mengangguk. Ningsih buru-buru bersimpuh di kaki Nurdin seraya menangis terseduh-seduh. Nurdin terkejut terhadap perilaku Ningsih. "Ada apa ini, Ningsih?" tanyanya bingung. Maafin aku, Mas." "Iya, tapi maaf untuk apa?" "Maafin karena kehilafanku, Mas. Sebenarnya aku yang telah membunuh Sekar," ucapnya seraya terisak. "Apa?" Nurdin memekik tak percaya. "Bagaimana bisa? Kamu jangan bercanda, Ningsih." Ningsih tak mampu menjawab, tangisnya semakin pecah. Tak lama beberapa orang warga berkerumun di depan rumah Nurdin karena mendengar tangisan Ningsih, termasuk juga Mang Entis. Ningsih kemudian menceritakan rencana busuknya bersama 4 orang suruhannya untuk mencelakai Sekar. "Malam itu di rumah Pak Lurah, aku memang merencanakan untuk mencelakai Sekar, Mas. Aku sangat iri melihatnya jadi kebanggaan desa ini lagi. Karena sebelumnya, akulah penari terbaik di sini. Tapi semenjak Ningsih kembali menari lagi, aku tersisih, Mas. Aku gak rela." Nurdin begitu marah mendengar penjelasan Ningsih. Tanpa sadar, ia menjatuhkan tongkatnya dan mengangkat tubuh Ningsih dan hendak mencekiknya. Namun Mang Entis buru-buru mencegahnya dan menyarankan agar Ningsih dibawa kepada pihak yang berwajib. Selang beberapa menit, beberapa orang polisi datang dan menangkap Ningsih. Dirinya hanya bisa pasrah karena lebih baik mempertanggungjawabkan perbuatannya daripada harus dihantui oleh arwah Sekar. Nurdin bernafas lega karena kasus kematian Sekar telah terungkap. Kini dirinya pun sudah bisa beraktivitas seperti biasa karena keadaannya berangsur membaik. Dari kejauhan, Sekar nampak menatap lekat suaminya dan tersenyum bahagia. Itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil sisi positif dan buang hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.